Di tengah hiruk-pikuk Jakarta Pusat, tepatnya di Kecamatan Gambir, terdapat dua kelurahan yang menyimpan jejak panjang sejarah ibu kota, Petojo Utara dan Petojo Selatan. Secara administratif, wilayah Kelurahan Petojo Utara di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Duripulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Sementara batas wilayah Kelurahan Petojo Selatan di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kebon Kelapa. Di sisi timur berbatasan dengan Kelurahan Kampung Bali yang berada di Kecamatan Tanah Abang. Di bagian selatan berbatasan dengan Kelurahan Cideng dan di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Petojo Utara yang juga termasuk dalam Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Kawasan Petojo ini yang kini padat oleh bangunan dan lalu lintas, dulunya adalah daerah yang sejuk dan teduh. Namun di balik transformasinya menjadi kawasan urban, tersimpan kisah menarik tentang asal-usul nama dan jejak peradaban awal yang menghuninya. Nama Petojo diyakini berasal dari seorang bangsawan Bugis asal Sulawesi Selatan bernama Latodani Arung Patojo, sebagaimana dicatat oleh sejarawan Asmat Riyadi Lamalongeng. Arung Patojo berasal dari desa Patojo yang kini berada di Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Sopeng. Ia merupakan sahabat seperjuangan Arung Palaka, tokoh penting dalam perlawanan rakyat Boneh dan Sopeng terhadap dominasi Kesultanan Gowa pada pertengahan abad ke-17. Ketika Arung Palaka dan Arung Patojo melarikan diri dari tekanan militer Gowa, mereka mencari perlindungan ke Batavia dan meminta bantuan VOC. Lantas, VOC menerima permintaan itu dan menjalin aliansi militer dengan mereka, terutama karena VOC sendiri tengah bersaing dengan Kesultanan Gowa untuk pengaruh di kawasan timur Nusantara. Dalam persekutuan tersebut, Arung Patojo memimpin sekitar 400 prajurit Bugis, meskipun tidak seluruhnya berasal dari Bugis. Sebagian besar adalah pasukan dari Makassar yang turut mendukung perjuangan mereka. Sementara itu, ada pula orang Bugis dari Wajo yang justru memihak Gowa, menunjukkan betapa kompleksnya peta politik etnis saat itu. Setibanya di Batavia, VOC memberi Arung Palaka wilayah Angke untuk menetap, sedangkan Arung Patojo mendapat wilayah lain yang saat itu masih berupa hutan belantara. Di tempat inilah kemudian dibentuk sebuah perkampungan orang Bugis yang lama-kelamaan dikenal dengan nama Petojo, berasal dari nama Patojo, tanah leluhur Arung Patojo di Sulawesi Selatan. Peran komunitas Bugis di Batavia tak hanya terbatas pada militer. Mereka juga terlibat dalam kehidupan sosial dan ekonomi di Batavia. Pada tahun 1664, dari Petojo, komunitas Bugis ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah, termasuk ke Bekasi dan Indramayu, lewat pernikahan campuran dan pergerakan komunitas. Di wilayah Indramayu, setelah Perang Makassar, sebagian pasukan Bugis kembali ke Indramayu dan membentuk komunitas di wilayah Anjatan disebut wilayah komunitas Bugis. Dalam perkembangannya, wilayah komunitas itu kemudian menjadi desa Bugis sampai sekarang. Memasuki dekade 1930, Petojo mulai berkembang menjadi bagian penting dari tata kota Batavia. Di kawasan ini didirikan tangsi militer dan pemakaman Belanda, menandakan nilai strategisnya dalam sistem pertahanan kolonial. Salah satu tonggak penting dalam sejarah kawasan ini adalah berdirinya pabrik es Petojo, yang konon merupakan salah satu pabrik es terbesar di Batavia pada masa itu. Pabrik ini menyuplai kebutuhan es untuk rumah tangga, pasar, dan rumah makan kolonial di seantero kota.
Keberadaan pabrik tersebut membuat nama Petojo makin dikenal luas dan melekat dalam ingatan kolektif warga Batavia. Seiring waktu, nama itu tidak hanya menunjuk pada pabriknya, melainkan pada seluruh kawasan di sekitarnya. Tak jauh dari Petojo mengalir sebuah sungai yang membelah kawasan Cideng, yang kini dikenal melalui jalan Cideng Barat dan Cideng Timur. Nama Cideng berasal dari bahasa Sunda, gabungan dari kata ci, air atau sungai, dan deng yang merupakan kependekan dari hideong, hitam. Warna hitam sungai ini mungkin berasal dari lumpur pekat atau limbah alami dari aktivitas kota masa lalu. Sungai Cideng menjadi pengingat bahwa kawasan ini pernah didominasi oleh lanskap air dan lahan basah sebelum berubah menjadi kawasan padat penduduk. Seperti halnya Petojo, nama Cideng juga menyimpan kisah panjang tentang perubahan lanskap dan identitas kota. Kawasan Petojo dan sekitarnya bukan sekadar bagian dari struktur administratif kota, tetapi juga penjaga warisan budaya dan sejarah Jakarta. Dari hutan belantara menjadi permukiman Bugis, lalu kawasan militer dan industri es, hingga kini menjadi kelurahan metropolitan. Petojo mencerminkan dinamika sejarah panjang dan warisan multikultural Jakarta. Di tengah modernisasi yang terus melaju, nama-nama seperti Petojo dan Cideng menjadi semacam jangkar identitas yang mengingatkan kita bahwa Jakarta dibentuk oleh lapisan-lapisan sejarah yang dalam, dari prajurit Bugis, penjajah Belanda, hingga masyarakat urban masa kini. Dengan begitu, keberadaan nama Petojo di Jakarta erat kaitannya kedatangan Bugis yang dipimpin Arung Palaka dan Arung Patojo. Sebagaimana dalam sejarah menyebutkan bahwa pada pertengahan abad ke-17, Kesultanan Gowa muncul sebagai kekuatan paling dominan di Sulawesi Selatan. Di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin, Gowa berhasil memperluas wilayahnya dan menaklukkan kerajaan-kerajaan Bugis seperti Boneh dan Sopeng. Penaklukan itu tidak hanya membawa perubahan politik, tetapi juga menyisakan luka mendalam di hati masyarakat Bugis. Gowa memaksakan kekuasaannya, menetapkan aturan-aturan yang dianggap menindas dan memicu benih-benih perlawanan di kalangan bangsawan dan rakyat. Di tengah situasi itu muncullah seorang bangsawan muda dari Boneh bernama Arung Palaka. Ia menyaksikan sendiri penderitaan rakyatnya akibat tekanan dari Gowa. Namun perlawanan awal yang dilakukannya gagal. Ia dikejar hingga akhirnya berhasil melarikan diri ke negeri Buton dan kemudian ke Batavia, pusat kekuasaan VOC di Jawa. Di Batavia, Arung Palaka bersama Arung Patojo tidak tinggal diam. Ia melihat bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan Boneh dan Sopeng adalah dengan menggandeng kekuatan yang lebih besar. Disinilah ia menjalin aliansi strategis dengan VOC. Kepentingan keduanya saling bertemu. Arung Palaka ingin merebut kembali tanah airnya, sementara VOC ingin melemahkan dominasi Gowa yang dianggap sebagai penghalang utama dalam menguasai jalur dagang di timur Indonesia. Tahun 1666 menjadi titik balik. Dengan bantuan VOC yang dipimpin oleh Cornelis Spilman, Arung Palaka kembali ke Sulawesi membawa pasukan. Serangan demi serangan dilancarkan ke wilayah kekuasaan Gowa. Perang besar pun pecah, sejarah mencatatnya sebagai Perang Makassar. Puncaknya terjadi saat pasukan gabungan VOC dan Bugis berhasil merebut benteng Somba Opu, pusat kekuasaan Gowa. Tak butuh waktu lama, Sultan Hasanuddin yang dikenal sebagai ayam jantan dari timur akhirnya terpaksa menyerah dan menandatangani Perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Perjanjian ini menandai runtuhnya kekuasaan Gowa dan berakhirnya dominasi Makassar atas tanah Bugis. Sejak kemenangan itu, sebagian prajurit Bugis kembali ke Petojo Batavia, termasuk ke wilayah Anjatan Indramayu Jawa Barat dan wilayah lainnya. Sementara Arung Palaka kembali ke tanah kelahirannya dengan kepala tegak. Ia diangkat sebagai Arung Poneh, Raja Boneh,
dan mengukuhkan kembali kedaulatan Boneh dan Sopeng yang telah lama hilang. Meski begitu, tak bisa disangkal bahwa Arung Palaka telah mengubah jalannya sejarah. Ia bukan hanya berhasil membebaskan tanah Bugis dari cengkeraman Gowa, tetapi juga menciptakan tatanan baru di Sulawesi Selatan. Kisahnya menjadi simbol perjuangan dan keteguhan hati seorang anak negeri dalam merebut kembali martabat bangsanya.